mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut dan sebagainya, itu tercapai nanti kemiripannya berapa persen, dan itu akan menjadi petunjuk awal. Ada software lain yang kemudian bisa juga untuk match itu atau face matching itu, kemudian bisa muncul angka. Hasil saya adalah 72 sampai dengan 74%. Hasil ini memang belum maksimal. Kita masih ngecek dulu ya akunnya apakah memang iya atau bukannya masih mirip ya. Karena memang masih ada kan, masih diduga dulu sementara ini aja kita bersalah. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan hasil penyelidikan yang ada. Halo, selamat malam pemirsa, semoga sehat selalu selama 1 jam. Saya Tommy Cokro akan menemani Anda dengan perbincangan hangat dalam pekan ini dalam Prime Show. Nah, dalam sepekan terakhir, jagat maya kembali dihebohkan dengan video syur yang mirip dengan sejumlah pesohor. Di antaranya, Gisela Anastasia, Jessica Iskandar, dan Anya Geraldine. Bukan kasus baru, tapi lagi-lagi publik menganggapnya sebagai hal yang seru. Dan lagi-lagi, korbannya perempuan. Perempuan kembali menjadi korban di sini. Meskipun masuk ke ranah privat, tapi jika menyangkut selebritas, akan tampak menjadi wilayah abu-abu. Inilah yang meresahkan, video syur mirip artis ini pun masuk ke ranah hukum. Akun-akun media sosial yang dinilai menyebarkan video ini dilaporkan ke polisi. Artis dan juga penyanyi Gisela Anastasia kembali menjadi sorotan publik setelah video seksual yang diduga mirip dengannya menjadi trending di media sosial. Sejumlah advokat melaporkan video tersebut ke Polda Metro Jaya. Baik pelaku maupun penyebar dilaporkan ke kepolisian dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 27 Ayat 1 atau Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE junto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam laporan tersebut hanya fokus kepada pihak penyebar video. Jadi fokus kita saat ini bagi penyebar video itu, dan saya minta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas orang yang ada di dalam video tersebut sehingga ini terang benderang. Pihak kepolisian sudah memantau dan menutup beberapa akun yang menyebarkan video asusila tersebut. Ya, nah kita coba lihat sekarang, polisi sudah melakukan gelar perkara dan sudah ada reporter iNews yaitu Bunga Ayu di sana. Bunga, langsung saja bagaimana perkembangan terkini di pemeriksaan di sana? Ya baik Tommy, selamat malam. Memang Polda Metro Jaya telah mulai melakukan penyidikan kasus penyebaran konten video porno yang dinarasikan seperti mirip dengan artis. Salah satunya adalah Giselle, kemudian ada Jessica Iskandar. Selain itu, nantinya adalah dari pihak kepolisian tidak hanya mengejar kepada penyebar video porno, namun nantinya akan melakukan pencarian kepada sosok pemeran adegan syur dalam video porno tersebut. Sebelumnya tadi siang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil salah satu dari pemain yang ada di dalam video tersebut. Meski begitu, polisi tetap mengedepankan juga asas praduga tak bersalah dalam mengungkap kasus tersebut. Sebelumnya juga Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan polisi telah menemukan 5 akun yang menyebarkan video syur yang telah menghebohkan tanah air beberapa waktu yang lalu. 3 diantaranya akun sudah ditutup dan 2 masih aktif. Pihak kepolisian segera mungkin untuk menemukan siapa pemilik akun tersebut. Dan tak hanya itu, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan kepada saksi dari pelapor. Terdapat 2 saksi yang diajukan pelapor itu sendiri. Kemudian termasuk pelaku juga sudah melakukan klarifikasi. Dan 1 saksi ahli nanti juga akan
diperiksa. Pastinya nanti pihak kepolisian juga memanggil saksi ahli seperti pihak IT yang nantinya digunakan sebagai bentuk barang bukti untuk dilakukan penyelidikan. Terlebih, kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan tidak hanya itu, nantinya video porno tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan bagi penyebar nantinya akan diberikan Undang Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Tommy. Ya baik Bunga Ayu, terima kasih dan salam sehat selalu. Nah tadi sudah dinyatakan bahwa polisi menemukan 5 akun dan seperti apa penyidikannya dan apakah proses ini berlangsung dan sampai kapan akan masuk di area penyelidikan. Nah saya sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus. Apa kabar Pak Yusri? Salam sehat selalu. Alhamdulillah sehat Mas Tommy. Alhamdulillah. Baik, update terakhir itu kan ada 5 akun. Nah sekarang apakah bertambah akun-akun yang telah dikumpulkan oleh polisi sejauh ini? Terima kasih Mas. Jadi memang ada 2 laporan polisi, ya kalau yang menyangkut masalah inisial GA, ya mirip GA ya, yang video itu terunggah di media sosial di Twitter yang ada. Dari laporan pertama saudara FD melaporkan 5 akun, kemudian saudara P juga melaporkan 5 akun. Akun yang ada yang memang video tersebut. Kemudian kita lakukan penyelidikan. Kita sudah memeriksa saksi, ada 4 saksi yang kita lakukan pemeriksa, termasuk saksi pelapor. Klarifikasi, karena penyelidikan, klarifikasi dulu. Kemudian kita kumpulkan semuanya. Kemarin kita lakukan gelar perkara awal untuk menentukan dari penyelidikan naik ke penyidikan kasus ini. Nah, hasilnya adalah kita tingkatkan ke penyidikan, sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan pasal yang ada. Kemudian tadi kita memanggil 2 orang saksi yang sampai dengan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik cyber di Krimsus Polda Metro Jaya. Begitu Mas Tommy. Baik, dan bicara saksi, apakah memang pemilik akun-akun yang sudah dikumpulkan oleh polisi sendiri, apakah sudah diketahui? Kita memprofiling ya. Jadi apa yang dilaporkan itu akun-akun tersebut kan memang belum tentu ya. Karena yang dilaporkan oleh si pelapor ini adalah akun yang ada memang memuat video asusila saudari G, yang mirip saudari G. Tetapi kan kita memprofiling, angkat lagi sampai ke atas oleh penyidik, teknis penyidikan yang kita gunakan. Ya, siapa sih yang di atasnya yang mengunduh, kemudian yang masih mengunduh dan masih menyebarkan, memviralkan video tersebut. Jadi bisa kemungkinan nantinya akan kita panggil ini orang-orang yang memang di atasnya lagi, Mas. Karena kita kan teknis penyidikan yang kita angkat sampai ke atas. Begitu, Mas. Ya, Pak Yusri, kalau melihat selain para pelapor yang juga dipanggil sebagai saksi, apakah saksi-saksi lain ini termasuk orang-orang yang diduga memiliki akun-akun ini? Ya, saya katakan ya, tapi masih kita panggil dia, masih kita baru lakukan pemeriksaan sekarang. Begitu, Mas. Oke, dan berapa lama proses seperti ini berlangsung, terutama dengan dibantu oleh tim cyber? Kita kan masih memeriksa, Mas, ya. Belum tentu kita bilang seberapa lama juga dia bisa menjawab secepatnya untuk kita jadi bahan. Karena kan ini udah masuk penyidikan, Mas. Kita BAP mereka, Mas. Makanya kita tunggu nanti seperti apa hasilnya, nanti akan kita sampaikan. Nah, jika sudah akan memasuki penyidikan, tadi berdasarkan perlaporan dari reporter kami bahwa ada kemungkinan pemanggilan orang-orang yang ada dalam video tersebut. Apakah betul? Ya, nantinya kan mengarah ke sana, Mas. Kita tetap menyelidiki siapa sih yang ada dalam video tersebut, ya. Nanti ya, itu masih kita selidiki semuanya dengan teknis juga kepolisian yang kita miliki. Untuk bisa nanti kan ada di pasal 4 yaitu pasal 29, pasal 8 yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nanti akan mengarah ke sana. Kita akan coba nanti memprofiling mereka juga, akan kita panggil untuk kita lakukan pendalaman terhadap kita. Apakah memenuhi unsur tersangkaannya? Baik, Pak Yusri, kalau selain praduga tak bersalah, apakah ada kemungkinan juga polisi memeriksa kemungkinan upaya-upaya hackers, karena ini merupakan video pribadi tentunya yang disebarluaskan oleh oknum? Kita kan semua teknis itu kan kita lakukan, Mas Tommy. Ya, apakah memang si pembuat ini yang di dalam video tersebut kemudian dia membuat memang untuk menyebarkan atau dia dengan keuntungan atau segala, kan ada dalam aturan unsur-unsur pasal di undang-undang pornografi di situ. Nanti kita melihat bagaimana hasil pemeriksaan daripada penyidik pada saat nanti kalau memang sudah bisa kita ketahui siapa yang di dalam video tersebut, kemudian kita panggil yang bersangkutan.
Baik, Pak Yusri, tolong ditahan dulu. Saya akan juga memanggil salah satu narasumber kami yang telah bergabung juga, yaitu peneliti dan akademisi hukum pidana, yaitu Miko Ginting. Selamat malam, Mas Miko. Halo, Mas Miko. Selamat malam. Mas Miko. Saya coba panggil lagi ya. Mas Miko, selamat malam. Oke, sambil menunggu Mas Miko terhubung, suaranya bisa mendengar? Kita kembali ke Kombes. Baik, Pak Yusri, besok apa langkah yang akan dilakukan oleh polisi? Kita kan masih memeriksa ya. Mudah-mudahan ada hasilnya malam ini. Apakah memang saksi-saksi ini nanti seperti apa ke depannya? Nanti akan kita dapat. Kemudian nanti akan kita juga memanggil saksi ahli IT itu bisa menentukan cuma saksi ahli yang lain nantinya yang memang sudah disusun sesuai dengan rencana tidak lanjut oleh penyidik Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Begitu, Mas. Ya Pak Yusri, kalau kita melihat ke belakang dengan beberapa kasus yang juga serupa terjadi di Indonesia, apa sebenarnya modus-modus yang selalu diperhatikan oleh polisi melihat kasus seperti ini? Sebenarnya ini kan memang fenomena bijak bermedia sosial, kemudian juga hal-hal yang memang tabu. Sebenarnya bukan domain kami untuk bisa menyampaikan seperti ini, tapi kan hal-hal yang tabu bersifat pribadi yang disampaikan ke publik yang memang jadi satu konsumsi publik, kan itu ada aturan undang-undang, Mas, itu bisa mengatur, bisa menjerat para pelaku-pelaku semua seperti itu, Mas. Ini yang paling utama, Mas, makanya bijak bermedia sosial. Ya tentu, apalagi jika kita melihat dari sisi orang yang berada dalam video kini menjadi pusat perhatian, apalagi melihat dari status selebritas yang ada pada dirinya. Nah, ini menjadi sebuah viral yang berkepanjangan, bahkan menjadi trending topik di Indonesia. Nah, bagaimana polisi bisa mengamankan situasi ini dengan cara pemeriksaan yang jauh lebih komprehensif ke depannya? Kita tetap, kan kita punya unit cyber crime ya. Kita laksanakan kegiatan patroli juga di dunia maya, bisa mencari muatan-muatan konten-konten yang bisa membuat masyarakat atau konten-konten asusila lah, intinya ke arah sana, untuk bisa kita berkoordinasi yang baik dengan teman-teman dari Kominfo untuk segera men-take down. Jangan sampai ini bisa menjadi muatan pembelajaran yang salah kepada anak-anak kita. Sekarang masalah daring sekolah dengan menggunakan gadget ini kan bisa berbahaya nanti anak-anak kita semuanya. Begitu, Mas. Baik Pak Yusri, mohon ditahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun harus break. Sekaligus akan menyapa Bung Miko nantinya setelah jeda pariwara. Untuk sementara, kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Show. Video asusila selebritis bukan hal baru. Sejumlah selebritas pernah berurusan dengan kepolisian dan terjerat hukum. Penyanyi Syahrini sempat menjadi buah bibir karena video syur mirip dengannya beredar di media sosial. Sang suami Reno Bara kemudian melaporkan akun penyebar video tersebut ke kepolisian. Tersangka penyebar video mirip Syahrani pun terjerat Undang-Undang ITE dan pornografi. Marian Jola, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini juga menghebohkan publik karena beredar video panas mirip dengan dirinya. Wanita yang akrab disapa Lala ini kemudian memberikan klarifikasi bahwa wanita yang berada dalam video tersebut bukanlah dirinya. Aura Kasih pada Juni 2018 lalu, video syur mirip Aura Kasih muncul ke publik. Menanggapi dengan santai, Aura Kasih menjelaskan bahwa wanita dalam video tersebut bukan dirinya. Cut Tari dan Luna Maya menjadi perbincangan setelah video seksual mirip mereka dengan Ariel Noah beredar di media sosial. Kasus ini begitu menggemparkan publik dan berujung di meja hijau. Ariel dijerat dengan Undang-Undang ITE dan dipenjara selama 3 tahun 5 bulan.